DPR RI menyadari bahwa dalam memperjuangkan aspirasi rakyat masih terdapat hal-hal yang belum maksimal. Namun DPR RI senantiasa berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya melalui pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan. DPR terus berbenah, memperbaiki kinerja, mengedepankan ruang aspirasi yang terbuka, terukur, dan transparan. Sebagai tanggapan atas tuntutan publik 17+8, DPR segera melakukan konsolidasi internal dan menegaskan komitmen untuk membuka ruang dialog yang lebih luas. Pimpinan DPR memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan diterima melalui mekanisme audiensi terbuka. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota Dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Pasca aksi demo yang terjadi di bulan Agustus, DPR berbenah. Bukan hanya lewat rapat dan pernyataan, tapi dengan membuka pintu bagi semua elemen bangsa, serikat pekerja, mahasiswa, petani, hingga komunitas ojek online. Tanggal 9 September 2025, 9 serikat pekerja angkutan datang menyampaikan aspirasi. Dari isu kesejahteraan sopir hingga keselamatan jalan. Kami berharap sambil menunggu undang-undang yang sedang digodok, ada langkah maju dari Bapak Presiden untuk memberikan kenyamanan bagi kami, supaya kami juga mendapatkan hak-hak kami sebagai driver. DPR mendengarkan, Wakil Ketua DPR, Profesor Sufmi Dasko Ahmad memimpin langsung. Serikat petani dan nelayan juga datang membawa harapan. Harga gabah, subsidi pupuk, hingga pengelolaan hasil laut dibahas dalam forum resmi di Senayan. Wakil Ketua DPR menegaskan, DPR akan mendorong langkah korektif di lapangan. DPR akan membentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Beberapa hari kemudian, giliran komunitas ojek online. Mereka membawa aspirasi soal regulasi transportasi digital dan jaminan sosial pengemudi. DPR berkomitmen memperjuangkan keadilan bagi pekerja lapangan. Serikat buruh datang membawa semangat perubahan. DPR mendengar, berdialog, dan mencatat setiap tuntutan dari revisi aturan ketenagakerjaan hingga perlindungan pekerja. Tanah dan keadilan agraria. DPR menerima KPA untuk mempercepat reforma agraria dan menyelesaikan konflik lahan yang menahun. DPR akan mendorong partisipasi publik seluas-luasnya untuk kepentingan pembentukan Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru. Langkah konkret berlanjut di rapat paripurna ke-6. DPR membahas perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK sebagai bentuk respons terhadap tuntutan transparansi dan tata kelola keuangan negara. Kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah rancangan undang-undang usul inisiatif Komisi 9 DPR RI tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui menjadi rancangan undang-undang usul DPR RI. Terima kasih. Sidang paripurna ke-6 dibuka dengan keputusan penting. DPR mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN. Langkah menuju tata kelola lebih efisien dan transparan. Membentuk Badan Pengaturan BUMN sebagai wajah baru birokrasi. Sidang juga menyetujui 2 RUU strategis, P2SK, dan RUU statistik. Keduanya memperkuat fondasi ekonomi dan sistem data nasional. Dari isu petani ke ruang sidang, DPR membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria. Penyelesaian konflik bagi kami harus ada pemberdayaan. Pak Presiden visi utamanya yaitu supaya kedaulatan pangan dan energi terwujud. Bagaimana pangan kita berdaulat kalau tanah atau petani tidak berdaya, apalagi tidak punya akses terhadap tanah. Langkah nyata menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan sebelumnya. Rapat juga membahas RUU Kepariwisataan dan Perjanjian Ekstradisi Indonesia, Rusia, serta laporan kinerja DPR tahun sidang 2024 sampai 2025. Semuanya bagian dari komitmen untuk pemerintahan yang akuntabel. Dari kritik menjadi kolaborasi, dari tuntutan menjadi dialog. Langkah ini bukan akhir, tapi awal dari DPR yang lebih terbuka, DPR bersama rakyat untuk mendukung pemerintah bekerja. Untuk Indonesia yang lebih makmur, adil, dan sejahtera.